في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Shalom alaikum beshem hamasyah, salam sejahtera di dalam Kristus. Biasanya dalam perbincangan Islam Kristen, khususnya pada saat menjelang atau pada waktu Paskah, itu masalah klasik yang sering muncul dalam perdebatan kedua agama adalah kepastian penyaliban Yesus Kristus. Begitu sangat yakinnya kebanyakan umat Islam bahwa sesungguhnya Yesus tidak disalibkan. Nabi Isa telah diselamatkan dari palang salib dan orang lain yang diserupakan dengan dia yang disalibkan. Berbagai tafsir menyebut itu adalah Yudas Iskariot, seperti misalnya disebutkan dalam tafsir Muqatil bin Sulaiman, tetapi juga ada yang menteorikan Sergius atau Sargis dan lain sebagainya. Artinya bahwa ketika Al-Quran meragukan dalam tanda kutip peristiwa penyaliban Kristus dengan dalil yang disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 157 dengan penyangkalan seolah-olah, yaitu yang ditafsirkan dalam tafsir-tafsir pada umumnya, ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subihalahum, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula mereka menyalibnya, tetapi yang disamarkan bagi mereka. Kita tidak mempersoalkan soal penafsiran Islam karena ini adalah ranah agama lain, bukan iman Kristen. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana umat Kristen sendiri memahami bahwa salib itu bukan sekedar teori atau satu di antara banyak teori tentang akhir kehidupan Kristus di bumi, tetapi jalan salib atau penyaliban adalah satu-satunya fakta sejarah yang tidak pernah diragukan, bukan hanya oleh Injil, kitab Perjanjian Baru yang ditulis pada abad pertama Masehi, tetapi juga seluruh catatan-catatan sejarah tidak pernah menyangkalnya. Jadi daripada kita harus masuk di dalam perdebatan yang tidak ada ujung pangkalnya, sebab kalau orang sudah mengatakan ini wahyu, ya itu sudah tidak dalam pembahasan kritik ilmiah. Kalau sudah wahyu itu sudah keyakinan. Tetapi oke, lepaskan dulu dari keyakinan kita masing-masing. Bahkan umat Kristen pun berani berkata bahwa tanpa membaca Injil pun Yesus pasti disalib. Itu fakta sejarah. Sekali lagi, tanpa membaca Injil pun Yesus pasti disalib. Itu fakta sejarah. Kenapa kita harus berdebat? Oke, saya memahami bahwa masalah-masalah pewahyuan itu masalah-masalah yang sensitif dalam keyakinan, keagamaan. Tetapi artinya begini, apabila seorang muslim mengakui bahwa Quran adalah wahyu terakhir, tentu paradigma ini tidak bisa dipaksakan kepada orang selain muslim. Bagi orang selain Islam,
ya itu biasa saja. Quran adalah buku biasa, sebagaimana orang Islam menganggap bahwa Injil adalah buku biasa. Karena kebanyakan saudara kita Muslim tidak mengakui otentisitas Injil yang ada di tangan orang Kristen. Itu tidak ada masalah. Oleh karena itu ya salah satu jalan keluarnya, tutup saja Injil. Yesus pasti disalib. Sekali lagi saya mohon tidak disalahpahami, bukan berarti saya tidak percaya dengan Injil. Tetapi yang mau kita sampaikan itu hanya fakta historis. Sekalipun peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan Yesus dan orang-orang pada zamannya, misalnya Yakobus saudara Kristus, Yohanes Pembaptis, itu hanya catatan pinggir sejarah, tetapi ada dalam sejarah. Saya sebut catatan pinggir karena tokoh seperti Yesus, tokoh seperti Yohanes Pembaptis atau di Islam dikenal dengan Nabi Yahya alaihissalam, tokoh seperti Yakobus saudara Kristus itu bukan tokoh politik, bukan pejabat pada waktu kerajaan Roma berdiri, tetapi hanya orang biasa. Tapi karena memiliki signifikasi politik pada zamannya, maka dicatat dalam catatan sejarah, sekalipun itu bukan catatan utama, tapi catatan pinggir sejarah dunia. Paling tidak ada 6 penulis di abad pertama yang bicara tentang penyaliban Yesus. Di abad pertama atau awal abad kedua, katakanlah seperti itu. Yang pertama adalah Flavius Josephus, seorang ahli sejarah Yahudi yang menulis kira-kira tahun 95 Masehi. Kedua adalah Cornelius Tacitus. Dia adalah seorang ahli hukum dan senator Roma yang menulis kira-kira tahun 90. Kemudian Mara ben Serapion, kemudian catatan Talmud khususnya traktat Sanhedrin, kemudian seorang satiris Yunani yang bernama Lucianus dari Samosata, dan seorang penulis lagi yang namanya Suetonius. Itu sumber primer karena ditulis langsung oleh tangan pertama. Dan yang kedua, sumber sekunder, catatan tentang adanya kegelapan yang meliputi negeri Israel waktu itu, khususnya kota Yerusalem, pada waktu penyaliban Yesus. Itu ditulis oleh seorang yang bernama Talus dan Plegon. Tetapi karena kita tidak mendapati langsung tulisannya dia, tapi kutipannya dari penulis lain, maka kita sebut sumber sekunder. Kita akan bisa meneliti satu demi satu sumber itu. Yang pertama adalah tulisan Flavius Josephus yang berjudul Sejarah Kuno Bangsa Yahudi. Ini terbitan dari Loeb Classical Library yang ditulis di dalam bahasa Yunani berdampingan dengan bahasa Inggris terjemahannya. Nah, buku ini merupakan salah satu terbitan naskah-naskah klasik yang bisa dengan mudah diakses dan dicari ya. Dalam buku ke-18, chapter ketiga, ya, Josephus itu kira-kira menulis seperti ini. Kalau diterjemahkan, pada zaman itu tampillah Yesus, seorang yang bijaksana, jika boleh disebut manusia, katanya. Dia melakukan perbuatan-perbuatan ajaib dan menjadi guru bagi mereka yang gemar mencari berbagai kebenaran. Dia mengumpulkan para pengikutnya dari kalangan Yahudi dan non-Yahudi. Dia adalah Kristus. Pilatus telah menjatuhkan hukuman mati di kayu salib kepadanya atas desakan para pemimpin agama kita, maksudnya orang-orang Yahudi. Tetapi mereka yang tetap mengasihinya tidak pernah meninggalkan dia, sebab dia menampakkan diri kepada mereka pada hari ketiga dalam keadaan hidup kembali, seperti nabi-nabi telah menubuatkan hal itu, dan beribu-ribu perbuatan ajaib mengenai dia. Golongan yang disebut berdasarkan namanya,
yaitu Kristen, masih hidup sampai hari ini. Nah, saudara-saudara, saya harus sampaikan bahwa tulisan Yosefus ini beberapa frasa itu diragukan. Ini harus kita bicarakan fair. Tetapi potonglah frasa yang diragukan itu. Tetap Yesus disalib. Karena apa? Karena frasa yang lain, sebagian dari tulisan itu tetap tidak diragukan oleh sejarawan manapun. Bahwa dia telah disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Nah, kata-kata yang diragukan itu adalah kata-kata dia adalah Kristus. Mungkinkah Yosefus seorang Yahudi mengaku Yesus adalah Kristus? Bukankah orang Yahudi menolak kemesiasan Yesus? Jadi ungkapan ini diragukan oleh para sejarawan. Ungkapan ini tertulis di dalam naskah Yunani ini adalah Ho Christos autos in. Ho Christos autos in. Dia adalah Kristus. Kemudian pada tahun 1971, seorang yang bernama Ribka Dukar dari Hebrew University, dan artikelnya itu dimuat dalam sebuah publikasi yang berjudul An Arabic Version of the Testimonium Flavianum and its Implication. Dia menemukan ada naskah Arab, terjemahan dari Abba Agabius, ya, dalam bukunya yang berjudul Kitabul Unwan, yang memuat versi Arab dari karya Yosefus ini. Dan versi Arab itu merupakan terjemahan dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Aramaik. Nah, menariknya dalam temuan ini bahwa naskah-naskah yang diragukan oleh para ahli modern itu tidak terdapat di sana. Nah, salah satunya adalah ungkapan Ho Christos autos in. Dalam naskah Aramaik itu disebutkan dengan kata lain, mungkin saja dia adalah Mesias. Lalu diterjemahkan dalam bahasa Arab, fala Allah huwal masih. Mungkin saja dia adalah Mesias. Nah, lalu yang kedua, catatan panjang yang di bawahnya, sebab itu ia menampakkan diri kepada mereka pada hari ketiga dalam keadaan hidup kembali, seperti nabi-nabi telah menubuatkan hal itu, dan beribu-ribu perbuatan ajaib mengenai dia. Golongan yang disebut berdasarkan namanya, maksudnya Kristen, masih ada sampai hari itu yang diragukan. Karena mungkinkah seorang Yahudi menulis pengakuan bahwa beribu-ribu mujizat tentang Yesus dinubuatkan dalam kitab suci? Oke. Tetapi teks itu tidak ada di dalam teks yang lebih singkat, yang para ahli mengakui keakuratannya. Jadi setelah dipotong dengan teks-teks yang dianggap meragukan, dan saya kira itu terjadi pada tulisan kuno manapun, tapi substansi daripada kesaksian Yosefus tidak pernah terkurangi. Kalau diterjemahkan teks di dalam bahasa Aramaik dan bahasa Arab itu, innahu kana fi hadal zaman rajulun hakim yaqulu lahu Iswa. Dalam terjemahan bahasa Arab itu karena Iswa itu Yesua dalam bahasa Aramaik. Ya, pada zaman itu tampillah orang bijaksana yang namanya Yesus. Dia seorang yang baik yang dikenal dengan perbuatannya yang suci. Banyak orang dari kalangan Yahudi dan bukan Yahudi, kira-kira seperti itu, menjadi pengikutnya. Pilatus telah menghukumnya dengan cara menyalibkan sampai mati. Jadi ini poinnya di sini. Pilatus telah menghukumnya dengan cara menyalibkan sampai mati. Itu dalam naskah manapun dimuat. Setelah dipotong dengan frasa-frasa yang dianggap meragukan tadi. Dan mereka yang menjadi muridnya tidak pernah mundur untuk terus menjadi murid-muridnya. Mereka melaporkan. Jadi di situ ada teks yang menarik dalam teks bahasa Aramaik, karena memang Yosefus itu menulis di dalam bahasa Aramaik aslinya yang kemudian sama kunonya diterjemahkan dalam bahasa Yunani, dan teks Yunani itu yang selama ini kita kenal di publik ya modern. Kemudian saya teruskan, mereka melaporkan bahwa Yesus telah menampakkan diri kepada mereka pada hari ketiga
setelah penyalipannya itu dan dia hidup kembali. Dengan kenyataan tersebut, mungkin saja dia adalah Mesias. Yosefus secara substansi tidak pernah menyangkal penyalipan Yesus. Karena apa? Karena ungkapan dia telah disalibkan pada masa Pontius Pilatus itu tidak diragukan oleh sejarawan manapun juga. Tokoh yang kedua adalah Cornelius Tacitus yang menulis kira-kira tahun 95 Masehi. Akibatnya, ini bukunya di dalam bahasa Latin ya, bukunya ini itu juga diterbitkan oleh Loeb, Classical Library. Akibatnya, katanya penulis ini mencatat, untuk menghentikan desas-desus itu, maksudnya desas-desus Nero tentang Kaisar Nero, mengalihkan tuduhan kepada orang-orang yang memang dibenci oleh orang Roma karena kejahatannya yang di kalangan rakyat disebut orang-orang Kristen, Christianos ya, Vulgus Christianos Apilabat. Lalu ditulis auctor nominis ius Christus Tibero imperitante per procuratorum Pontium Pilatum supplicio adfectus erat. Jadi Kristus, dari siapa nama itu memiliki asal usul, karena Kristiani itu menjadi asal kata dari Kristus ya karena pengikut Kristus telah dihukum mati pada masa pemerintahan Kaisar Tiberius di tangan prokurator kita Pontius Pilatus. Tetapi tahayul yang merusak itu telah mereda sementara waktu. Muncul kembali bukan hanya di Yudea sumber pertama kejahatan, tetapi bahkan di Roma tempat tujuan segala perkara yang buruk dan menjijikan. Itu terkait waktu itu terjadi pembakaran kota Roma. Penangkapan terhadap mereka pertama kali dibuat dari mereka yang mengaku bersalah. Lalu berdasarkan informasi mereka diperberat hukumannya. Tidak sebanding dengan membakar kota Roma seperti kebencian terhadap umat manusia. Nah, ini catatan ini jelas sekali mengatakan bahwa orang Kristen menjadi korban politik ya. Dengan kata Kristus itulah nama Kristen berasal, dan pemimpinnya yaitu Yesus telah dihukum mati pada masa pemerintahan Tiberius Kaisar, dan prokuratornya waktu itu di Yudea adalah Pontius Pilatus. Seorang filosof Stoa yang tinggal di Antioquia kira-kira tahun 73 Masehi. Dia juga menulis ya, naskahnya itu kira-kira eksis sampai sekarang di dalam bahasa Aramaik. Kalau diterjemahkan kira-kira bunyinya seperti ini. Keuntungan apa yang diperoleh orang-orang Athena dengan membunuh Sokrates? Bencana kelaparan dan wabah penyakit menimpa mereka sebagai hukuman atas kejahatan mereka. Keuntungan apa yang diperoleh orang-orang di Samos dengan membakar Pitagoras? Dalam sekejap tanah mereka diliputi oleh pasir. Keuntungan apa yang diperoleh orang-orang Yahudi dengan membunuh raja mereka yang bijaksana? Tidak lama setelah itu kerajaan mereka dihancurkan. Allah telah membalas kematian ketiga orang bijaksana itu dengan adil. Orang Athena mati kelaparan, orang-orang Samos ditelan samudra, orang Yahudi kalah perang dan terusir dari tanah airnya, terpencar ke seluruh dunia. Tetapi Sokrates tidak binasa, dia hidup dalam ajaran Plato. Pitagoras tidak binasa, dia hidup dalam patung Hera. Begitu pula sang raja bijaksana itu tidak binasa, melainkan hidup dari ajaran yang diberikannya. Perhatikan, kematian Kristus disamakan dengan kematian Pitagoras dan Plato dan tidak diakui kebangkitannya. Tetapi kematiannya diakui. Jadi artinya bahwa kematian Kristus itu fakta sejarah yang real, yang tidak bisa dikalahkan hanya karena penafsiran umat Islam setelah munculnya kitab suci Al-Quran.
Saya kira itu kesewenang-wenangan terhadap sejarah. Dan saya yakin Tuhan tidak akan melakukan itu. Kita lanjutkan. Bagaimana dengan pihak Yahudi yang menyalibkan Yesus sendiri? Ternyata catatannya juga ada. Catatannya ada di dalam Talmud Babel, Talmud Babylon, Traktat Sanhedrin 43a. Dia mencatat bahwa pada hari sebelum Paskah, Ereb HaPesach, pada hari menjelang Paskah, mereka menggantung Yesu di teks aslinya Yesu. Dan selama 40 hari sebelumnya telah beredar pengumuman yang mengatakan bahwa Yesus akan dilontari batu dan bahwa ia telah melakukan sihir dan menipu serta menyesatkan rakyat Israel. Hendaklah setiap orang memiliki pembelaan terhadap dia. Tetapi orang-orang yang diharapkan membela dan memohonkan pengampunan tidak datang. Dan karena tidak ada lagi yang datang untuk membela, maka Yesus telah disalibkan pada hari menjelang Paskah. Ereb Pesach. Perhatikan, ada sumber-sumber yang tidak dimuat dalam Injil. Itu artinya bahwa Talmud tidak tergantung dari informasi Injil. Misalnya, ungkapan 40 hari beredar pengumuman yang mengatakan Yesus akan dilontari batu itu tidak ada dalam Injil. Artinya bahwa sumber Talmud itu sumber yang mandiri di luar kitab suci Perjanjian Baru atau tradisi Kristen. Katakanlah ini adalah catatan dari orang-orang yang memusuhi Kristiani, yaitu catatan orang Yahudi. Ungkapan akan dilontari batu karena menurut hukum saat itu, ya, di negara-negara jajahan Roma itu berlaku yang disebut ius gentium, hukum bangsa-bangsa. Dan bagi seorang kriminal, entah itu siapa, tapi di mata orang Roma, Yesus itu adalah kriminal. Itu matinya disalib. Tetapi apabila dia dihukum secara Yahudi, hukum Taurat, putusan Sanhedrin, dilontari batu karena dianggap menghujat Allah. Dan seperti itu. Tetapi karena kasusnya dilimpahkan kepada Roma, maka Yesus tidak lagi dilontari batu, tetapi digantung. Nah, kata salib stauro tidak ada dalam teks Yahudi. Yang ada adalah digantung. Maka Yesus disebut hatalui, dia yang digantung. Ini secara pasti mendokumentasikan fakta bahwa Yesus disalib. Dan ini dicatat oleh orang Yahudi sendiri. Saya yakin ketika orang Yahudi di saat lahirnya Islam mengatakan bahwa mereka telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam. Wa qaulihim inna khotalnal masih. Kami telah membunuh Al-Masih putra Maryam, Rasul Allah itu. Itu menunjukkan bahwa apa? Bahwa sesungguhnya fakta penyalipan itu tidak bisa disangkal, karena itu fakta sejarah. Kemudian Suetonius itu menulis buku yang berjudul The Life of the 12 Caesar. Buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, ditulis kira-kira tahun 120 Masehi. Di mana di sana disebutkan bahwa karena orang-orang Yahudi terus-menerus membuat gangguan atas dorongan Kristus, ia mengusir mereka dari Roma. Artinya setelah zaman Kristen, atas dorongan ajaran Kristus itu orang Yahudi telah mengusir mereka dari Roma. Kemudian hukuman juga diberlakukan bagi mereka, yaitu orang Kristen, ritus baru yang bersifat tahayul. Itu menunjukkan bahwa itu adalah sumber sejarah yang mandiri, yang tidak merupakan salinan dari sumber sejarah Kristen, karena dia menceritakan penyalipan, menceritakan kasusnya Yesus yang disalib itu dalam perspektif dan bahasa mereka sendiri-sendiri. Lalu Plinius Secundus, ya, Pliny the Younger, dia menulis dalam bukunya Epistula bab 10 ya 96. Bagaimanapun mereka menegaskan bahwa seluruh kekeliruan mereka
Ialah, ini kekeliruan orang Kristen yang di mata orang Romawi diwaspadai. Mereka biasa berkumpul setiap menjelang fajar pada hari yang telah ditetapkan. Ketika secara bergantian mereka menyanyikan bait-bait himne kepada Kristus seperti kepada dewa. Jadi di situ kan bait-bait himne kepada Kristus, pemujaan kepada Kristus itu menunjukkan adanya fakta bahwa orang Kristen telah memuja Kristus seperti mereka memuja kuasi Dewa, seperti mereka memuja dewa. Itu kira-kira seperti itu. Kemudian mereka berikrar dengan sepenuh hati untuk tidak melakukan kejahatan, tidak mencuri, tidak berzina, tidak memutarbalikkan fakta, tidak mengingkari sesuatu yang dipercayakan kepada mereka ketika mereka diminta menepatinya. Dan setelah pertemuan itu mereka berpisah dan bertemu kembali untuk makan bersama-sama. Tapi makanan yang biasa dimakan tidak membahayakan. Mereka telah meninggalkan kebiasaan ini setelah saya umumkan dekret ini, yaitu dekret yang melarang semua perkumpulan politik sesuai dengan perintahmu, wahai yang mulia. Jadi Plinius Secundus itu melaporkan pada pimpinannya hasil investigasinya terhadap orang Kristen yang saat itu sering melakukan pertemuan di hari Minggu. Kenapa pertemuan di hari Minggu? Ya, karena itu adalah hari kebangkitan Kristus dan mereka memanjatkan himne kepada Kristus seperti itu dilakukannya terhadap dewa. Nah, saudara-saudara, masih ada satu, yaitu Lucianus dari Samosata dalam bukunya yang berjudul Peregrimus 11. Dia paling akhir dari urutan penulis-penulis yang saya sebut tadi, kira-kira menulis tahun 170 Masehi. Tapi intinya bahwa dia seorang seorang satiris yang sangat anti-Kristen dan mengejek kekristenan itu sebagai agama rakyat yang bodoh. Di mana di situ dengan sangat keras dia mengatakan bahwa orang Kristen itu, kaum Kristen itu seperti kamu tahu menyembah seorang pria. Sampai hari ini tokoh terkemuka yang memperkenalkan ritus baru, penyembahan baru yang disalibkan karena alasan itu. Akhirnya Proteus ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Katanya seperti itu. Jadi tokoh yang yang dibahas di dalam tulisan Lucianus itu. Semua data sejarah ini adalah data sejarah primer yang ditulis oleh orang-orang bukan Kristen yang sejaman. Paling akhir tahun 170, ada yang 120, ada yang tahun 73, jadi 3 tahun setelah runtuhnya Baitul Maqdis, Beit Hamikdas, rumah suci di Yerusalem, mereka menulis tentang fakta orang Yahudi membunuh raja mereka yang bijaksana. Dan itu mengingatkan inskripsi di atas salib yang ditulis di perbatasan kota, di gerbang perbatasan kota Yerusalem, supaya orang-orang luar yang datang ke Yerusalem menjadi jera karena penyaliban itu. Dan itu dituliskan menurut catatan Injil dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Yunani, bahasa Ibrani, dan bahasa Latin. Menjadi bahasa internasional saat itu bahasa Yunani, bahasa administrasi adalah bahasa Latin, dan bahasa Ibrani adalah bahasa orang Yahudi pada saat itu, khususnya di kota Yerusalem, yang menyebutkan Yeshua Hanaserat Melek Yehudim, atau Yesus Hunasorios Basilios Yudaion, atau dalam bahasa Latin yang lebih dikenal yaitu seperti singkatan INRI, Yesus Nazarenus Rex Judairum. Semua fakta ini menunjukkan penyaliban Yesus. Tidak perlu kita membaca Injil pun Yesus disalibkan. Dan terakhir adalah sumber sekunder. Yang pertama Talus. Talus itu
bukunya tidak ditemukan. Makanya saya sebut sumber primer, tapi dikutip oleh orang yang bernama Julius Africanus, seorang sejarawan yang menulis kira-kira tahun 221. Makanya sumbernya sekunder karena sudah akhir ya. Tetapi di situ dia mengatakan itu tidak masuk akal bagi saya karena gerhana matahari tidak terjadi pada saat bulan purnama, sedangkan pada saat itu bulan purnama Paskah saat Yesus mati. Jadi ketika Yesus mati itu di bulan Nisan, menjelang Paskah Yahudi kan, biasanya bulan purnama. Tidak mungkin gerhana matahari muncul pada saat bulan purnama, katanya Julius Africanus. Artinya apa? Orang-orang non-Kristen saat itu mengecek bahwa terjadinya kegelapan yang meliputi kota Yerusalem itu fenomena alam biasa, itu gerhana matahari. Lalu yang kedua, Plegon. Plegon itu dicatat oleh seorang penulis dari Alexandria namanya Origenes dari Alexandria. Dia mengatakan agaknya Yesus disalibkan pada masa pemerintahan Kaisar Tiberius. Saat terjadinya peristiwa itu, gerhana matahari dan gempa bumi yang besar, dan saya kira Plegon yang telah menuliskan kejadian-kejadian itu dalam bukunya. Jadi sekali lagi, tanpa membaca Injil pun Yesus disalib. Kita tidak usah mau saling silang pendapat tentang tafsir A, tafsir B, tafsir C, itu tidak punya nilai sejarah. Karena semua sejarah baik primer maupun sekunder pada masa yang sama dan berdekatan itu mengatakan Yesus telah disalibkan dan mendasari kredo gereja yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan disalibkan. Dan iman Kristen meyakini, dan itu juga keyakinan yang kemudian diabadikan oleh komentar orang-orang di luar Kristen. Mereka melaporkan pada hari ketiga Yesus telah bangkit kembali. Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum Beshem Hamasiah.